Di video kali ini saya akan kasih tahu kalian 5 tips bagaimana caranya makan di undangan. Oke, tonton terus sampai akhir. Kalian pernah ngalami nggak? Datang ke undangan yang di gedung, begitu datang ternyata tamunya membludak, penuh. Kita mau makan nasi, antri. Ambil bakso tahu, antri. Ambil zupa-zupa, antri. Ambil lasanya, antri. Spaghetti, antri. Semuanya antri. Sampai kita mau ngambil minum aja harus antri. Kalian pernah ngalami seperti ini? Kalau kalian pernah ngalami yang kayak gini, kalian harus tonton video ini. Oke? Saya akan ngasih 5 tips bagaimana caranya datang dan makan di undangan. Khususnya undangan yang di gedung. Oke, tontonin terus. Tips yang pertama, jangan makan makanan berat sebelum datang ke undangan. Oke, paham? Jangan makanan berat seperti nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet, nasi padang, dan nasi-nasi lainnya. Cukup makan gorengan atau roti atau bubur kacang, sekedar buat ganjel perut aja menuju ke makan siang. Jadi begitu kita sampai di undangan, perut kita tuh tidak kosong tapi juga tidak terlalu penuh. Makanya kita bisa enak makan di sana tanpa terlalu kekenyangan. Nanti kalau kekenyangan kita susah jalan buat pulang. Setuju? Oke, sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua, datanglah lebih awal. Nah ini penting, datang lebih awal. Karena alasan yang tadi saya terangkan di awal, bahwa undangan di gedung itu jamnya mepet, semua orang pasti datang pas makan siang. Makanya kita harus datang sebelumnya, sebelum dari makan siang. Undangan dimulai jam 11 sampai jam 2. Berarti kita datang harus di bawah jam 11. Harus kurang dari jam 11. Setengah 11 misalnya kita udah sampai tempat. Kalau kita datang sebelum jam dibukanya undangan buat para tamu, maka ada berbagai macam keuntungan. Yang pertama, kita bisa melihat-lihat, survei makanan-makanan yang disajikan, survei booth stand apa aja yang tersedia. Kita bisa pilih, kita bisa menguasai denah lokasi gedung. Letak-letaknya kita udah tahu, jadi kita tinggal mengatur strategi buat antri. Setuju? Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, ini penting. Jangan makan nasi duluan. Kita jangan mulai makan makanan berat. Kan di undangan tuh disajikan tuh nasi, prasmanan. Diusahakan jangan makan itu dulu.
Tapi kita harus incer dulu booth satu persatu, booth stand yang kita udah incer di tips yang kedua tadi. Misalkan ada empal gentong, kita cari empal gentong dulu, ambil empal gentong. Bakso tahu, kita ambil bakso tahu dulu. Oke, ngerti ya? Oke, itu tips yang ketiga. Jangan dulu makan makanan berat seperti nasi prasmanan tuh, jangan dulu. Itu mending terakhir aja. Ya. Oke. Tips yang keempat, jangan egois. Kita datang tuh pasti dengan istri, atau nggak dengan pacar, atau nggak dengan orang tua. Jadi kalau kita antri di booth stand, antri di antri makanan, lagi antri mie kocok misalkan, kita ambil satu aja makan sendiri, jangan. Diusahakan kita setiap ambil di stand-stand yang ada itu, kita usahakan ambil 2. Satu buat kita, satu buat pacar kita, satu buat kita, satu buat istri kita, satu buat kita, atau satu buat pokoknya teman kita datang ke undangan. Jadi tips yang keempat, jangan egois, jangan darso. Tahu darso? Dahar sorangan. Selalu kita ambil 2, kita kasih buat orang yang datang bareng dengan kita ke undangan. Oke? Tips terakhir, tips yang kelima. Di undangan tuh ada yang makanannya enak, ada yang makanannya gak enak. Jujur, semua pasti pernah ngalami ya. Sekarang kalau kita nemuin undangan yang makanannya enak, semua stand-standnya enak, prasmananya enak, kita diusahakan bawa kresek atau tisu supaya kita bisa bekal ke rumah. Ya, betul nggak? Kita punya kehasrat untuk selalu ambil itu ke rumah. Kalau kita nggak bawa kertas, nggak bawa kresek, nggak bawa tisu,
kita hasrat itu hanya sekedar keinginan. Tapi kalau kita udah prepare begitu, kita, wah ini enak nih kayaknya. Kalau dibawa ke rumah, kita langsung masuk, pak, pak. Nah, kita langsung bawa ke rumah. Ya, setuju ya? Kalian semua pasti pikirannya sama kayak saya. Oke? Demikian tips dari saya untuk makan di undangan, khususnya undangan yang di gedung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Mantap. Kalau suka dengan videonya, silahkan pijit tombol like. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalau ada masukan, boleh isi di kolom komen yang di bawah. Jangan lupa pijit bel notifikasi di sebelah subscribe, biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Oke, ciao.